pendapat kelas 7, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa belajar. Pada pertemuan kali ini berhubungan dengan tempat di mana ibu berada sekarang. Ada yang tahu kita akan belajar apa sekarang? Ya, benar sekali. Kita sekarang akan mempelajari bab seni teater. Jangan bilang begitu, Bang. Tapi memang betul ya, kata orang dulu. Iya, kalau orang yang hendak bepergian jauh itu, tentu saja di hatinya itu tidak akan merasa tenang. Kalau orang-orang yang ditinggalkannya saja belum rela. Sedangkan punya sainmu 4, 3, 2, 4, 8 boy. Menurut pendapat kalian, bagaimana pertunjukan teater tersebut? Bagus bukan? Nah, pertunjukan teater tersebut pasti sudah dipersiapkan dengan matang. Oleh karena itu, yuk kita mempelajari bab 15 mengenai merancang pementasan. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi langkah-langkah merancang pementasan teater, mengidentifikasikan kebutuhan pementasan teater, mendeskripsikan langkah-langkah merancang pementasan teater, mengeksplorasi tata teknik pentas dalam bentuk rancangan pentas, merancang tata teknik pentas, dan mengkomunikasikan rancangan pementasan secara lisan atau tertulis. Baiklah anak-anak, seni teater adalah salah satu bentuk kegiatan manusia yang secara sadar menggunakan tubuh sebagai unsur utama. Seni teater disebut juga seni pertunjukan yang ditunjang dengan unsur gerak, suara, bunyi, dan rupa yang dijalin dalam sebuah cerita pergulatan tentang kehidupan manusia. Dalam merancang pementasan teater, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, membentuk panitia, yang kedua, membuat rancangan pentas, dan yang ketiga adalah melakukan latihan. Mengapa ya saat merancang pementasan teater kita perlu membentuk panitia? Ada yang tahu? Ya, kita perlu membentuk panitia supaya pementasan teater kita lebih terarah dan ada yang bertanggung jawab pada bidang kerjanya masing-masing. Dalam membentuk panitia, struktur kepanitiaan dapat berupa pimpinan produksi, sekretaris bendahara dan humas, pimpinan artistik, manajer panggung, asisten manajer panggung, penata lampu, penata musik atau sound, dan seksi-seksi. Yang kedua adalah membuat rancangan pentas. Dalam membuat rancangan pentas ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah naskah, yang kedua sutradara, yang ketiga pemain, yang keempat artistik, dan yang terakhir tata pentas. Dalam pementasan teater, sutradara dan pemain harus memperhatikan naskah yang dipilih. Mengenai artistik, setting atau latar tempat itu disesuaikan dengan naskah yang kita pilih. Selanjutnya properti atau peralatan juga harus sesuai. Musik, cahaya, tata rias, dan tata busana pun harus sesuai dengan naskah. Selanjutnya yaitu tata pentas atau biasa kita sebut dengan panggung. Ada beberapa jenis panggung. Ada panggung teater berbentuk U, ada 2 seperti ini. Kemudian ada teater atau panggung arena bentuk lingkaran dan ada teater arena bentuk bujur sangkar. Ketika pementasan teater di sekolah, kamu bisa menggunakan ruang kelas, aula sekolah, bahkan lapangan sekolah bisa dijadikan panggung tempat pertunjukan teater. Yang ketiga adalah melakukan latihan. Ingat, tidak ada keberhasilan tanpa usaha dan kerja keras. Oleh sebab itu, latihan sangat diperlukan dalam merancang pementasan teater.
Dalam proses latihan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Itu olah tubuh, olah vokal, olah sukma, atau biasa disebut dengan meditasi atau konsentrasi. Reading naskah, blocking, moving, dan komposisi. Kita akan membahas proses latihan lebih banyak di pertemuan selanjutnya ya. Oke anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Baiklah anak-anak hebat, tugas kalian pada pertemuan kali ini adalah mencari satu buah naskah, kemudian tentukan pemainnya, tentukan artistiknya, kemudian tentukan tata pentasnya, dan bentuklah panitia untuk merancang pementasan tersebut. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ingat, segera kerjakan tugasnya supaya tidak menumpuk. Kalau ada yang kurang dimengerti, silahkan tanyakan di grup kelas ya. Oke students, remember, stay at home, stay happy, and stay healthy. Kalau terpaksa harus keluar rumah, pakai masker ya, dan sering cuci tangan. Sampai jumpa lagi anak-anak di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.